أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Eh, Guru kita semua, Ustaz Dudi Mutakin, juga ada Ustadz Hasib, dan yang lainnya, para profesor, jamaah semua. Alhamdulillah, insya Allah, malam ini kita sama-sama bisa bertemu di forum ini. Mudah-mudahan jadi wasilah kita mendapatkan hidayah Allah, keberkahan Allah, dan mudah-mudahan kita adalah bagian orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini memang kita sama-sama menghadapi, memahami kehendak Allah, Ustaz. Kita tahu bahwa Allah itu kan maha tak terhingga, maha tak terhingga. Jadi kita makhluk menghadapi Khalik, kita abid menghadapi ma'bud, itu tidak mungkin ada satu kekuatan yang bisa memahami Allah secara kuat. Saya menghindari bahasa dari kajian teologi, baik pendekatan Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan lainnya. Saya menghindari itu. Tetapi bagaimana kita memahami kehendak Allah dalam perspektif keimanan kita, gitu. Eh, Allah itu maha tak terhingga. Eh, kita memahami ada Jamaliyah Allah, ada Jalaliyah Allah. Kalau dalam bahasa akademis itu ada yang disebut dengan apa itu? Tremendum dan Paskinosum gitu ya. Itu dari Jamaliyah dan Jalaliyah Allah. Kita memahami betul bahwa yang dhaif, yang tidak memiliki apa-apa ini, eh, kita melaksanakan titah yang memiliki apa-apa segalanya. Begitu. Apa sih yang dimaksud dengan memahami kehendak Allah itu? Izin saya materi, Bapak Ibu sekalian. Yang dimaksud nanti dengan memahami kehendak Allah, ya. Ya, ini ayat ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan hidayah kepada mereka. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi inilah kekuatan Allah memberi hidayah. Nanti dalam perspektif uh, tafsir At-Tafsirul Munir fil Aqidati wa Syari'ati wal Minhaj, Wahbah Az-Zuhaili itu membagi hidayah itu karena hidayah ilham, hidayah hawas, hidayatul hidayatul aqli, hidayatuddin, dan hidayatul taufik wal ma'unah. Nah, yang dimaksud walakin Allah yahdi man yasha itu adalah hidayah taufik wal ma'unah. Wa ma tunfiku min khair dari anfusikum. Ya. Wa ma tunfiku min khair fali anfusikum. Dan apapun yang kamu infakkan dari kebaikan, fali anfusikum, itu untuk kamu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan buat kita, bukan untuk orang lain. Hakikatnya kita memberikan uang 1 rupiah, 2 rupiah, 1 juta rupiah kepada orang lain, itu hakikatnya untuk kita. Ketika kita melakukan kebaikan untuk istri kita, itu kebaikan untuk kita. Sebaliknya ketika kita marah-marah kepada orang lain,
kita sedang maaf kepada diri kita. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Dan kamu orang-orang mukmin ya tidak berinfak kecuali hanya untuk mencari ridho Allah. Ya, itu hanya. Pun yang kita lakukannya untuk mendapatkan ridho Allah. Wa ma tunfiku min khair yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Kebaikan apapun yang kamu lakukan, yang kamu infakkan dari kebaikan itu, niscaya pahalanya yuwaffa ilaikum, dipenuhkan kepada kalian. Wa antum la tudlamun, kata Allah. Sedikit pun kalian tidak akan pernah dizolimi oleh Allah. Inilah kemahadilan Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dari ayat ini kita memahami kehendak Allah itu memberi hidayah. Kita tidak mungkin bisa untuk memberi hidayah. Yang kedua ayatnya Bapak Ibu di dalam surat Yasin ayat 82 ya bahwa Allah punya kehendak, tak ada yang bisa intervensi kepada Allah apapun. Innama amruhu idza arada syai'an. Sesungguhnya ketetapan Allah jika dia menginginkan sesuatu, ayyakula lahu kun fayakun. Allah hanya mengatakan jadilah. Fayakun, maka itu jadi. Jadi Allah memiliki kehendak. Hari ini kita sehat, kalau berkehendak kita sakit bisa. Ya. Hari ini kita memiliki sesuatu, Allah hilangkan sesuatu itu. Dan hari ini kita tidak memiliki sesuatu, kita memiliki sesuatu. Allah bisa, maha bisa Allah itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, yang dimaksud dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakulu lahu kun fayakun itu apa? Ya'muru bisyai'in amran wahidan. Allah ya memerintah sesuatu dengan hanya satu kali suruhan. La yahtaj ila tikrar. La yahtaj ila tikrar. Allah tidak membutuhkan beda dengan kita kan. Ya. Kalau nyuruh suami, suami boleh nyuruh ya, meminta pertolongan. Agak-agak tikrar diulang-ulang gitu. Atau nyuruh istri minta 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 bantuan istri bukan nyuruh, itu tikrar. Ma gitu. Allah mah terkenal. Jadi udah. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, la yahtaj ila tikrar. Cek Allah miskin miskin, cek Allah kaya kaya. Gitu. Kata Allah kuat kuat, kata Allah lemah. Nah, nah itu ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini permisalahan dalam surat Al-An'am 125 ya. Ini perumpamaan bagaimana Allah memberikan hidayah. Ini kalau baca ayat ini kita kadang-kadang dihentakkan gitu saja dengan ayat-ayat Allah. Dalam Al-An'am 125 ini kan bagaimana Allah memberikan perumpamaan buat orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, Allah lempangkan dadanya, hatinya untuk menerima Islam. Jadi kalau Allah kehendaki seseorang untuk mendapatkan hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima ajaran Islam. Paripurna dia mengimani Islam. Oh iya, ketika Allah lapang dadanya ketika ajaran Islam disebut. Taya aturan Allah. Lapang dia. Sebaliknya, wa may yurid ayyud wa may yurid ayyudillahu, dan siapa yang Allah kehendaki sesat, yaj'al sadrahu dayyiqa aja. Allah jadikan dadanya sempit, sesat. Ya. Annama yas'adu fis sama. Seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Kan semakin ke atas kan hampa udara. Jadi kalau orang dikehendaki mendapatkan hidayah, dadanya itu terbuka menerima Islam. Tapi kalau Allah kehendaki orang itu
Sesat kalau jadikan adanya itu sulit dari ini bagus sekali. Ini perumpamaan. Kadzalika yaj'alullahu 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan orang tidak beriman mah diberikan apapun oleh Allah itu berat. Beda dengan orang beriman. Kalau orang beriman disuruh infak untuk diri sendiri. Kalau orang yang kurang beriman berat infak. Rasa dirampok. Ya. Allah menyuruh tahajud agar kita bertemu Allah di sepertiga malam. Berat. Ada sesuatu dunia yang dikurangi. Padahal justru itulah kenikmatan-kenikmatan yang harus kita lakukan. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, bahasa bagaimana kita memahami kehendak Allah. Ini adalah multi interpretasi. Pertama, poin pentingnya adalah agar kita bisa memahami kehendak Allah. Poin penting yang pertama adalah beriman kepada takdir yang Allah tetapkan. Beriman kepada ketentuan Allah. Bahwa Allah yang menentukan segalanya buat kita berikhtiar. Silakan. Itu bagian dari kewajiban Allah. Tapi takdir yang Allah tetapkan buat kita. Baik buruk, itu harus diimani oleh kita. Ma asaba min musibatin fil ardh. Tidak ada musibah yang terjadi di bumi. Wala fi anfusikum. Tidak ada juga yang menimpa diri kamu, kata Allah. Illa fi kitab min qabli an nabra'a. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sudah. Inna dzalika 'ala Allahi. Itu semua karena mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah. Nggak susah. Ya, apapun yang menimpa di bumi, menimpa kita, itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Untuk apa semuanya? Likaila ta'sabu ala ma takum ma'akum wala tafarhu bima atakum. Ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan di dalam Lauhil Mahfuz itu agar kamu, kata Allah, tidak bersedih hati terhadap apa yang hilang dari kita, dan kita pun tidak bangga terhadap apa yang kita miliki, yang kita punyai, yang Allah datangkan buat kita. Kita biasa saja. Hilang sesuatu, nah inilah orang yang memiliki, mampu memahami kehendak Allah itu. Punya sesuatu dan tidak punya sesuatu itu sama saja. Ya, ada uang sama, nggak ada uang sama. Syukur udah sesah, tak bisa. Saya dulu nuju sehat, sarang tersehat. Nuju kempal, sarang keluarga, sarang terkempal, sarang keluarga. Itu kadang-kadang ada perasaan beda. Karena hati kita tidak boleh diisi oleh apapun, kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kalau kita memiliki sesuatu, kehendak Allah. Sesuatu itu Allah hilangkan, kehendak Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Karena orang yang sombong makan jelas ya. Dikit aja kesombongan itu membuat kita nggak masuk surga. Jangan banyak-banyak, sombong mah dikit aja. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana lahu qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar zarah saja dari kesombongan. Entah sombong karena harta kita, entah sombong karena kedudukan kita, kesombong karena popularitas, atau sombong karena pengikut kita, atau bahkan sombong karena amal soleh kita, merasa lebih baik dari orang lain. La yadkhulul jannah man kana lahu fi qalbihi mithqalu dzarratin min. Bagaimana orang sombong itu tidak bisa masuk surga, Bapak Ibu sekalian? Dalam Al-Quran disebutkan la yadkhulul jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Orang sombong itu tidak akan masuk surga
Sampai unta masuk lubang jarum, mustahil. Kenapa? Al-kibriya'u izari. Karena kesombongan itu, kata Allah, selendangku. Wa man naza'ani alqaituhu finnar. Siapa yang melepaskan kesombongan dariku dan dia memakainya, aku lemparkan dia ke dalam neraka. Wa naudzubillah. Kita merasa lebih baik dari istri kita. Kita merasa lebih baik dari suami. Kita merasa lebih baik dari anak. Kita sombong dengan pengalaman kita karena kita orang tua di hadapan Allah. Di hadapan anak-anak kita, kita mengatakan, tadi urusku bapak mama nek mual baradaan. Waduh, itu Masya Allah. Ya, tadi bereskan ku ibu mah, ku ayah mah, ku teteh mah. Itu kesombongan-kesombongan yang tidak terasa. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maka memahami kehendak Allah, poin pentingnya adalah bagaimana kita beriman kepada takdir yang Allah tetapkan buat kita. Baik buruk, sudah ada catatan. Baik buruk, Allah yang berkehendak. Baik buruk, Allah telah menentukannya. Maka hidup itu bukan harus menyelesaikan masalah, tapi jalani masalahnya. Dan kita mah disuruh menjalani. Minta tolonglah kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Kuatkan kesabaran kita, kuatkan sholat kita. Maka jalan-jalan kemudahan akan Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana kita diberikan pertolongan oleh Allah? Kalau kesabaran tidak ada, sholat dilalai-lalai. Bagaimana kita ditolong oleh Allah, kemudian kita ngedumel, tidak sabar, dan kita jauh dari sholat. Jauh dari masjid, jauh dari rumah Allah. Jadi bahasa Ustaz Aceh, Allahu yarham. Allah ge mal wawu ka maneh are maneh tara ka imahna mah. Kan begitu. Nasihat beliau ya kepada kita waktu di mual ini. Menjadi kiai, jadi ustadz, jadi guru. Mual beunghar, tapi mual kelaparan. Itu kata gurunda. Allahu yarham. Kayak aja Aceh. Jadi ustadz, jadi guru, jadi mubalik, jadi kiai. Mual mual beunghar, tapi mual kelaparan. Itu luar biasa. Ya. Artinya apa? Jalani saja ya, hidup kita. Dengan Allah yang akan menjamin. Maka bertanyalah, pantaskah kita menjadi orang yang ditolong oleh Allah? Kalau kita tidak melakukan isti'anah dengan sabar, isti'anah dengan sholat. Maka Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti yang mengatakan di dalam salah satu ceramahnya, beliau mengatakan, kehambaan kita ditentukan oleh dua. Iya karena abudu, wa iya karena nasta'in. Kita na'budu kepada Allah, kita nasta'in kepada Allah. Itulah wujud kehambaan manusia. Jadi kalau manusia sudah lalai dari ibadah, dia bukan hamba lagi. Kalau manusia sudah lalai dari meminta kepada Allah, dia bukan hamba lagi. Hamba mah dua. Na'budu, nasta'in. Iyaka. Hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itu Bapak Ibu sekalian. Hanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita kepada takdir yang Allah tetapkan buat kita. Ya, di dalam hadis riwayat Muslim itu dijelaskan ya, ini mohon maaf belum sempat diterjemahkan. Sudah kita sudah paham di sini dari Abdullah bin Amr bin As, ya, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi khamsina alf sanah. Bahwa Allah telah menentukan takdir para makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi itu 50.000 tahun. Jadi sebelum diciptakan langit-langit dan bumi, Allah sudah menentukan takdir makhluk itu, ya, itu 50.000 tahun sebelum diciptakan. Sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Maka kita hanya untuk menjalani takdir ini.
menjalani takdir yang Allah tetapkan buat kita, menjalani takdir yang Allah kuatkan buat kita. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan buat kita, kita mampu menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi memahami kehendak Allah, ya, selamanya kita beriman kepada takdir. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah tetapkan buat kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Ya, Allah tidak akan menyiksa kamu jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah. Jadi, ma yaf'alullahu bi'adabikum. Selamanya Allah tidak akan menyiksa kamu selama kamu bersyukur, selama kamu beriman kepada Allah. Wa kana Allah syakiran alim. Wa kana Allahu syakiran alima. Dan Allah itu ya Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Jadi selama kita bersyukur kepada Allah, selama kita beriman kepada Allah, ma'ayat Allah bi'adabikum. Allah tidak akan pernah mengazab kalian. Allah tidak akan menyiksa kalian selama kita bersyukur dan beriman kepada Allah. Maka memahami kehendak Allah, terus-terusan kita bersyukur kepada Allah. Jangan pernah kita berhenti untuk terus bersyukur kepada Allah. Apapun yang Allah berikan. Maka mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Itu adalah wujud bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat sangat indah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin ketika Ibnu Qayyim menjelaskan tentang syukur. Ibnu Qayyim mengatakan, asyukru, syukur itu apa? Zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdi. Ya. Syukur itu zuhur athari ni'matillah ala lisani abdi. Itu syukur. Kata Ibnu Qayyim. Syukur itu adalah menampakkan bekas nikmat Allah di dalam lisan hambanya. Hana'an wa'tirafan. Di dalam lisannya ada pujian, ada pengakuan. Itu kata Ibnu Qayyim. Jadi, asyukur itu zuhur athari ni'matillahi ala lisani abdihi hana'an wa'tirafan. Ya, menampakkan bekas nikmat Allah yang ada di lisan melahirkan hana'an wa'tirafan. Itu syukur. Jadi nikmat Allah itu nampak ya di dalam lisan kita. Nampaknya apa? Sana'an wa i'tirafan. Ada pujian, ada pengakuan. Wa ala qalbihi, wa ala qalbihi, dan di dalam hati hamba ketika dia syukur nampak apa? Syuhudan wa mahabbatan. Ya, penyaksian dan cinta. Dia bersaksi Allah yang memberi nikmat dan itu melahirkan cinta yang kuat kepada Allah karena Allah adalah sumber dari nikmat itu. Ya. Syuhudan wa mahabbatan. Wa ala jawarihi, dan terhadap nikmat itu nampak bekas nikmat Allah itu di dalam anggota tubuhnya, inna qiyadan wa qa'atan, pasrah kepada Allah dan taat kepada Allah. Ini saya sangat tersentak ya dengan perkataan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin ini ya ketika beliau menjelaskan tentang syukur. Jadi syukur itu adalah menampakkan bekas nikmat Allah. Nampak bekas nikmat. Di mana munculnya nikmat Allah di lisan adalah pujian dan pengakuan kepada Allah. Allah yang memberikan nikmat. Allah yang memberikan segalanya. Nampak di hati, syuhudan wa mahabbatan. Kesaksian, musyahadah kita kepada Allah dan cinta kita kepada Allah. Karena Allah yang memberikan segalanya buat kita. Dan yang nampak di dalam jawarih kita, anggota tubuh kita, inqiyadan wa ta'atan, yaitu bentuk kepasrahan total kepada Allah dan ketaatan total kepada Allah. Itu kata Ibnu Qayyim. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, makanya ketika kita memahami kehendak Allah, satu, selain kita beriman kepada takdir, selalu bersyukur kepada Allah. Sehingga kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan derajat syukur itu ada 3. Ya, darajat syukur. Syukur alal mahal, ya. Syukur
kepada sesuatu yang diinginkan oleh kita. Jadi ini kata Ibnu Qayyim, jangankan orang yang beriman katanya, orang yang tidak beriman aja bisa kalau syukur kepada sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, asyukru fil makari, syukur pada sesuatu yang tidak diinginkan. Di pasien gering ke syukur wae. Nah iya orang beriman derajat yang kedua. Hari anu derajat pertama mah syukur pada sesuatu yang diinginkan siapapun bisa. Di pasihan artos agung, jabatan tinggi, bumi agung, nah itu syukur alal mahab. Siapapun bisa. Nah, yang paling agak agak susah yang kedua, asyukru fil makari, syukur pada sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, syukur pada sesuatu yang tidak diinginkan. Dikasih sakit, syukur. Dikasih rugi, syukur. Itu kata Ibnu Qayyim, orang jenis ini akan disuruh oleh Allah di depan pintu surga. Nah, yang ketiga, Allah yashhadal abdu ilal mun'in. Itu derajat paling tinggi. Seorang hamba tidak bersaksi lagi, tidak menyaksikan lagi, kecuali Allah itu memberi nikmat. Diberi gering teh nikmat, diberi rugi nikmat, diberi ya penderitaan juga nikmat. Itu syukur paling tinggi itu. Ini Bapak Ibu, jadi kalau kita ingin memahami kehendak Allah, kita beriman kepada Allah, kepada takdir Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Jangan pernah kemudian ceplok hati kita dari syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memahami kehendak Allah itu adalah selalu bersabar untuk memahami kehendak Allah. Bersabar. Karena bersabar itu sarana kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasbiru wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Kuatkan kesabaran. Warabitu, dan bersiap-siagalah terus di perbatasan negerimu dalam perang. Jangan mundur dalam berjuang. Jangan lari dari berjuang. Dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Agar kalian bahagia. Agar kalian beruntung. Agar kalian sukses. Di sukses itu kuatkan iman, kuatkan sabar, musabarah, dan ribat. Takwa. Itulah yang membuat kita bahagia. Iman, sabar, musabarah, ribat, dan takwa. Ada 5 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, jadi harus beriman. Isbiru, sabar. Wasabiru, ya, musabarah, menguatkan kesabaran. Warabitu, ribat. Wattaqullah, takwa. La'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Jadi kita tidak mungkin dapat bahagia tanpa iman. Tidak mungkin bahagia tanpa sabar. Tidak mungkin bahagia tanpa musabarah. Tidak mungkin bahagia tanpa ribat. Dan tidak mungkin bahagia tanpa takwa. Jadi yang membuat kita bahagia itu adalah iman, sabar, musabarah, ribat, dan takwa. Itu di ayat ini. Dan dalam surat Al-Anfal ayat 8, kesabaran itu melahirkan ma'iyatullah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Allah beserta dengan orang yang sabar. Allah menyertai orang yang sabar. Allah di ayat lain yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang sabar. Jadi orang sabar itu dapat mahabbah dan dapat ma'iyatullah, ma'iyah gitu ya. Di dalam hadis riwayat Bazar ya, khamsun minal iman. Man lam yakun fihi syai minhunna fala imanalah. Kalau dia tidak punya satu saja dari yang 5 ini, katanya fala imanalah, dia tidak punya iman. Dia tidak punya iman. Apa itu? Yang pertama, at-taslim li amrillah. Dia tunduk berserah kepada perintah Allah. Yang kedua, waridho bi qadaillah. Dia ridho kepada ketentuan Allah. Yang ketiga, wa tafwid ilallah. Dia berserah diri kepada Allah. Yang keempat, wa tawakkul Allah. Dan dia bertawakal kepada Allah. Dan yang kelima, wasabru inda sadmatil ula. Dan dia sabar pada saat hentakan pertama datang menimpa diri. Itulah Bapak Ibu sekalian,
yang disebut dengan iman. Jadi ada 5 perkara ini kalau kita punya iman. Satu, at-taslim, ya, kepada aturan Allah. Yang kedua, ridho kepada ketentuan Allah. Ketiga, kita berserah diri tunduk kepada Allah. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Dan yang kelima, sabar ketika ada hentakan menimpa diri. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan kita memahami kehendak Allah? Senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Jangan pernah kita tidak husnuzon kepada Allah. Ya, kenapa? Nah, ini kita ambil satu hadis saja ya. Inna husnadhani billahi min husni ibadatillah. Kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya husnuzon kepada Allah itu merupakan ibadah terbaik pada Allah. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Di hadis yang lain. Ya. Dan aku bersama dia kalau dia berdoa kepada aku. Ya, ada kata-kata ana inda dhanni abdi bi, aku di samping prasangka hambaku, wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersamanya ketika dia berdoa kepada aku. Husnudzon kepada Allah. Kemudian ingat Bapak Ibu sekalian bahwa setiap orang memiliki kapasitas. Maksudnya apa? Beriman kepada Allah, maksudnya memahami kehendak Allah itu, yakinkan bahwa ketika Allah memberikan ujian buat kita apapun, kita memiliki kapasitas itu untuk menghadapinya. Kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena doa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Sampai Rasulullah bersabda, laisa syai'un aqrama 'ala Allah 'azza wa jalla minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah lupa, kita selalu berikhtiar kepada Allah, karena ikhtiar akan mencukupkan kita. Bertawakal mencukupkan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan kita berikhtiar dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Itu saja Ustadz, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang bisa disampaikan. Nanti kita mendengarkan apa dari guru kita, ya, penjelasan lebih lengkapnya dari Ustaz. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم